kali ini kita akan membahas persamaan garis atau gradien. Di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari apa itu persamaan garis dan bagaimana cara mencari persamaan garis. Namun sebelum kita masuk ke pertemuan kali ini, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Yang pertama kita sudah membahas fungsi dan koordinat kartesius. Di sini saya akan mengulas lagi apa itu fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, fungsi itu sendiri sering dilambangkan dengan F A ke B, di mana A di sini disebut dengan domain atau daerah asal dan sering dinotasikan dengan DF. Kemudian B disebut kodomain atau daerah kawan yang sering dinotasikan juga dengan KF. Kemudian ada yang namanya dengan rank. Rank itu adalah daerah hasil atau yang namanya dengan RF. Ya, setelah kita mengetahui apa itu fungsi, kita langsung ke sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada fungsi surjektif, yang artinya yang dimaksud dengan fungsi surjektif adalah pada fungsi A ke B jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A, atau jika RF sama dengan B, atau setiap elemen dari Y merupakan elemen B dan terdapat X elemen A, sehingga sedemikian sehingga Fx sama dengan Y. Mungkin langsung saja ke contohnya, itu seperti di ini, di himpunan A ada 1, 2, 3 dan himpunan B ada 5, 6. Kita bisa langsung memasangkan, misalkan garis 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, lalu 3 berpasangan dengan 6. Inilah yang dinamakan dengan fungsi surjektif. Fungsi kedua yaitu ada yang dinamakan dengan fungsi into. Fungsi into adalah di mana fungsi A ke B jika terdapat elemen di B yang tidak mempunyai pasangan di A. Contoh, kita di sini mempunyai elemen A di mana elemen A terdiri dari 1, 2, 3. Kemudian kita juga punya elemen B terdiri dari 5, 6, 7. Baik, langsung saja kita pasangkan elemen A ke elemen B. 1 kita pasangkan dengan 5, kemudian 2 juga kita pasangkan dengan 5, 3 kita pasangkan dengan 7. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi into, di mana elemen B ada yang tidak mempunyai pasangan dari elemen A. Lanjut ke fungsi ketiga, yaitu fungsi injektif. Pada fungsi A ke B, jika setiap elemen di B mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Kuncinya adalah tepat 1. Jadi, langsung ke contoh, yaitu kita memiliki fungsi A, terdapat 3 buah anggota, ada 1, 2, 3. Di fungsi B, terdapat 4 anggota, 5, 6, 7, dan 8. Langsung saja kita pasangkan. 1 kita pasangkan dengan 6, 2 kita pasangkan dengan 7, kemudian 3 kita pasangkan dengan 8. Ya, bisa dilihat dari fungsi A ke B, di mana setiap elemen di B hanya mempunyai pasangan tepat satu elemen dari A. Sifat fungsi yang terakhir adalah fungsi bijektif, di mana fungsi A ke B merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Artinya, surjektif di mana elemen B merupakan pasangan dari elemen A, dan fungsi injektif adalah setiap pasangan elemen B mempunyai tepat satu pasangan dari elemen A. Nah, kita lihat contoh di sini. 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 7. Jadi artinya mereka tepat 1 ya. Nah, tepat 1. Tidak ada yang elemen A mempunyai pasangan yang sama dengan elemen
elemen 1 mempunyai pasangan dengan elemen 2, itu tidak, tapi tepat 1. Bijektif. Kita sudah mempelajari sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau geometri dengan menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan yang tetap. Baik, kita di sini memiliki yang namanya diagram kartesius, di mana diagram kartesius terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X disebut juga dengan apsis dan sumbu Y disebut juga dengan ordinat, di mana kita bisa mengenal ada yang namanya daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Lalu kita bisa meletakkan nilai di titik A dan titik B. Bagaimana nilai, apakah nilai X itu negatif ataukah X itu positif, itu akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, di sini kita akan menentukan posisi pada sistem koordinat. Pada sistem koordinat, kita menjelaskan suatu posisi berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Lanjut saja, kita misalkan di sini ada titik A. Sini ada titik A. Kemudian di sini ada titik B. Lalu misalkan di sini ada titik C. Misalkan lagi di sini ada titik D. Terus di sini misalkan kita punya titik E. Nah, kita coba ke titik C. Titik C di sini. Titik C posisinya adalah 4 satuan di atas sumbu X. Satu, dua, tiga, empat. 4 satuan di atas sumbu X dan 1 satuan di kiri sumbu Y. Di kiri sumbu Y. Sumbu Y. Kemudian kita coba mencari titik B ya. Kita coba mencari titik B. Titik B. Titik B adalah 1 B 2 satuan di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Dan 1 2 satuan di kiri sumbu Y. Di kiri sumbu Y. Nah, kemudian kita akan menentukan titik A. Titik A itu sendiri kita bisa melihat A itu ada di 1, 2, 3, 4. 4 dari si sumbu Y, 4 dari 4 sebelah kiri dari sumbu Y dan 1 sebelah kiri dari sebelah kiri dari 1 di atas dari sumbu X. Maka nilainya adalah min 4, 1 karena dia ada di
sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat si min 4-nya itu adalah si X dan satunya adalah Y. Dah. Garis, persamaan garis. Suatu persamaan garis memiliki bentuk umum sebagai berikut. AX plus BY plus C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX plus C. Di mana M adalah gradien. Maka jika kita mengetahui suatu persamaan garis, untuk mencari gradiennya, langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. B2 satuan di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Dan 1, 2. 2 satuan di kiri sumbu Y. Di kiri sumbu Y. Nah, kemudian kita akan menentukan titik A. Titik A itu sendiri kita bisa melihat A itu ada di 1, 2, 3, 4. 4 dari si sumbu Y, 4 dari 4 sebelah kiri dari sumbu Y dan 1 sebelah kiri dari sebelah kiri dari 1 di atas dari sumbu X. Maka nilainya adalah min 4, 1 karena dia ada di sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat si min 4-nya itu adalah si X dan satunya adalah Y. Dah. Baik, di sini ada contoh soal mengenai gradien. Berapakah gradien garis-garis berikut? Yang pertama, 3Y sama dengan 4X min 2. Mari kita kerjakan. 3Y sama dengan 4X min 2. Kita ubah koefisien Y di depannya menjadi 1, maka harus dibagi 3. Ketika dibagi 3, Y sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 1, maka menjadi Y. Terus kemudian 4/3 X dan min 2/3. Gradien adalah koefisien yang di depan X. Maka kita dapat gradiennya adalah 4/3. Lanjut yang B. 5. Gini Pak. Matiin dulu dah. Mengenai gradien yang lainnya, soalnya adalah jika gradien dari garis yang melalui titik P A,3 dan Q 3,5A adalah 7, maka A sama dengan titik-titik-titik. Mari kita kerjakan. M mempunyai rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Nilai M-nya adalah 7. Sama dengan, lalu kita lihat Y2-nya adalah 5A. 5A min Y1-nya 3. X2-nya 3, kemudian X1-nya adalah A. Maka kita bisa mengalihkan silang. 7, 3 min A sama dengan 5A min 3. Maka kita dapat 21 min 7A sama dengan 5A min 3. Lalu kita ke sini saja. Min 7A min 5A sama dengan min 3 min 21. Min 12A sama dengan min 24. Maka kita dapat A sama dengan min 24 per min 12. Maka nilai A sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan nilai A-nya. Maka titik P sama dengan 2,3 dan titik Q sama dengan 3,5.